Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar Batu Aji beli tomat. Yang beli harus hormat. Jika kita mengaku umat Nabi Muhammad, sambutlah semangat salam dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Langsung ewako ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واستقل قائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tiada kata yang paling indah pertama dan paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari potara kasih pemertan resur tandrikangkah luar sarjana Allah Ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, yang telah memberi kita napas, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara yang sangat mulia ini, yakni peringatan Maulid Rasul di tahun 1444 Hijriah atau 2022 Masehi. Ini semuanya merupakan taufik dan hidayah Allah. Maka dari itu mudah-mudahan rasa syukur itu kita bisa manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi hamba Allah yang selalu dan selalu mensyukur nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Barang siapa yang mensyukur nikmat Allah, maka Allah tambahkan nikmat kepadanya. Kemudian agar tidak dianggap lalai dalam suatu kegiatan kembali, kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umatnya di akhir zaman ini, umat yang penuh dengan pasak dan mungkar, krisis akhlak, Allah berikan kita hidayah untuk bisa mengubah dunia seperti telur yang ada di depan kita ini. Dan insya Allah di hari kiamat kelak kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana janjinya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'al jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka ia akan bersamaku nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sini termelebiku dan Yesus termelebiku masih Allah taala. Pasti kita semua ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua KKASS Kota Batam, alhamdulillah dapat hadir di tempat kita ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua KKASS DPC Batu Aji dan semua jajaran pengurusnya, dan semua jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil saya tak bisa sebut nama, yang besar tak dapat saya sebut gelarnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita semuanya sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak ada perbedaan di antara kita, sebagaimana tema yang luar biasa pada hari ini, yakni memaknai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita tingkatkan peranan dan ukhuwah dalam bermasyarakat di Kota Batam ini.
apapun sebenarnya judulnya, ya, apapun sebenarnya judulnya, kalau kita kembali dari pesan orang tua kita Bugis, papesen atau matwat tak riolo, itu 5P. Inilah yang kita bahas pada malam yang mulia ini. Ya, apa itu 5P? Yang pertama adalah sipakatau. Yang kedua sipatokong. Yang ketiga yaitu sipakatu. Nomor 4 sipakalebih. Nomor 5 yaitu sipaparingerangan. Inilah betul rahasia kita papasen atau matuak tak riolo. Semalam saya mengisi tausiah ceramah di Masjid Ar-Rahman di Nusa Sambau. Dia memberikan tema, kalau Bapak ceramah tolong memberikan ceramahnya tasawuf. Tasawuf hakikinya tentang masalah maulid. Kalau saya jawabnya insya Allah aja siap. Ya, siap, karena itu pesan orang tua kita Bugis. Siap tak siap harus siap. Ya, siap tak siap harus siap. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Dan ini merupakan juga bagaimana daripada pesan kemerdekaan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh para ulama kita, para tentara-tentara kita. Saya juga di Kota Batam ini juga merupakan resimen yang pertama, menwa yang pertama di Kota Batam, Provinsi Pulau Kepulauan Riau. Telah dididik dengan kemiliteran di batalion. Mungkin ada dan ramil kita di sini ya. Saya tahun 2005 masuk 2006. Di sana kita dididik tentang masalah siap atau siap oleh militer kita. Dididik tentang kemiliteran. Ya. Artinya kita semangat dalam hidup. Tidak ada istilah menyerah dalam hidup. Harus punya semangat. Maka betul kata-kata ewako itu. Setiap kata ewako jangan mundur kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita perlu bahas di malam yang mulia ini. Maka dari itu pesan saya yang paling pertama sekali, jangan sampai saat sekarang ini bukan zamannya lagi. Bukan zamannya lagi membida'akan. Bukan zamannya lagi. Sedikit-sedikit bid'ah, peringatan Maulid Rasul bid'ah, Misra Mi'raj bid'ah. Ini tidak boleh. Bukan zamannya lagi. Apalagi kita ini orang Islam. Ini sesama kita sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah. Al bid'ah dolalah wa kullum dolalatu finnar. Jahat sekali. Orang yang melakukan bid'ah itu adalah jelas kotor dan tempatnya adalah neraka. Kita harus paham apa itu bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang belum pernah dikerjakan Nabi. Tapi bid'ah itu ada dua. Bid'ah itu ada namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik seperti ini. Kita kumpul ini bukan untuk berpoya-poya, bermeriah-meriahan, tapi bagaimana kita cinta Nabi. Maka sama halnya, mengapa Anda mengadakan maulid? Nah, ini tidak perlu kita jawab kalau ada yang bertanya seperti itu. Karena itu sama hanya dia bertanya, mengapa Anda mengagungkan kelahiran Nabi? Nah, tidak perlu kita bahas seperti itu. Karena ini banyak yang terjadi wabil khusus di Kota Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga merupakan Dai Kaptimas Kota Batam. Beberapa yang terjadi, utama di tempat saya, daerah Batu Ampar. Ini apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tinggalkanlah perkara seperti itu. Mari kita memperkuat persamaan kita, memperkuat ukhuwah kita. Kita berbicara dulu masalah awal. Tidak panjang lebar, insya Allah ikan sepak, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Karena begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, singkat, padat, tepat apa yang disampaikan. Di sini saya tidak bermaksud menceramai apalagi menggurui. Karena kalau berbicara masalah ilmu, saya yakin ilmu Bapak, Ibu lebih tinggi daripada saya.
Karena kalau diibaratkan ya padis dengan ko kasi narik ko pada launa EPJ di panulay pejeng citimatan na balik. Narik ko api di panulay tunoy set di karatas. Ya? Nekia nasabak pesen na nabita baliku anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya namanya nasihat bukan bacaan ayat saja. Ya. Apa yang disampaikan tadi ketua KKS kita, ya, Kota Batang KKS daripada Batu Adi, itu semuanya sebuah nasihat untuk kita. Sudah mengingatkan kita, ya, agar kita Darussalam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri besar di Sulawesi Selatan, lahirnya di Jambi, Kampung Bugis Jambi. Nama kampungnya Padailo, Padaidi, Desa Sungai Raya, Kecamatan Papanjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi. Tamat SD langsung pergi ke Sulawesi Selatan, Pondok Pesantren As-Sadia, pondok pesantren yang tertua di Sulawesi Selatan, mengaji, semuanya berbahasa Bugis terus, terjemah kitab-kitab dari Mekah, kitabnya semua diterjemahkan bahasa Bugis. Saya baru tahu berbahasa Indonesia ceramahnya hanya di Kota Batam ini, masuk tahun 2000. Selama di Sulawesi tahun 91 sampai tahun 1919 ceramahnya bahasa Bugis saja terus. Karena itu yang diajarkan di sana. Makanya kalau bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia, insya Allah saya lebih lancar bahasa Bugis. Bapak saya orang tua asli adalah orang Luwu dari desa Songka. Ibu di daerah Bone, Kecamatan Cina. Kalau di sini karena lahir di Sumatera namanya Andustra, anak Bugis Sumatera. Anak Bugis Sumatera banyak yang tak tahu berbahasa Bugis karena tinggal di kampung Melayu. Namun kita harus juga belajar dari orang tua kita. Ini kita di perantauan mengajarkan anak kita agar tidak lupa dengan bahasa Bugis. Ya. Sini tu mabiku dan Yesus mabiku ini masih Allah Ta'ala. Kita bahas yang pertama tentang maulid dulu. Maulid ini berasal dari kata walada, asal dasarnya. Artinya lahir. Siapa yang lahir? Muhammad. Muhammad itu lahir pada hari Senin. Di dunia. Ya, di dunia. Tapi dalam ilmu tasawuf beliau lahir pada hari Jumat. Hari Jumat. Saya belajar syariat hanya di pesantren, belajar tasawufnya di Kota Banda Aceh bersama guru kita si Abu Ya Amran Wali Al-Halidi. Tapi sana saya pelajari lebih tinggi tasawufnya di Bugis. Ya di Karang Guru Tak Ambut Dalih, namanya kitab Papijepu. Di sini kita bahas sedikit masalah maulid. Mengapa Rasulullah dilahirkan hari Jumat? Rohnya lahir pada hari Jumat. Karena Jumat itu adalah barakahnya daripada penciptaannya nanti yang namanya makhluknya malaikat. Semua makhluk berasal dari nur Muhammad, cahayanya Muhammad, matahari dan bulan semua dari Muhammad. Maka sudah jelas di situ nur Muhammad lahir, maka baru Allah ingin mengetahui dirinya. Siapa sebenarnya saya ini? Allah, siapa sebenarnya ini Muhammad? Maka dia mencoba membuat sebuah bentuk dari tanah liat. Akan itu busuk tanahnya. Dan itu betul-betul terjadi. Memahami ciptaannya, buatannya, yakni Allah, yakni Muhammad. Berasal dari Adam sendiri. Ya. Baru jasad ini. Lahirlah Adam penciptaan. Setelah Adam lahir, baru disuruh bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas sudah lahir daripada Muhammad. Maka tepatlah daripada kelahiran Muhammad hari Senin di dunia 12 Rabiul Awal, yakni tahun gajah. Mengapa bukan tahun kambing? Mengapa bukan tahun kambing? Atau tahun ayangkah, tahun onta? Karena kalau kambing yang dipakai pada waktu itu Raja Abraha akan susah mengendarainya. Karena ini yang paling besar
daripada hewan pada waktu itu, maka Raja Abraha dari Yaman mengambil gajah sebagai tumpangannya untuk menghancurkan Ka'bah. Karena kesombongannya ini memindahkan Ka'bah itu, rumah Allah, ke kota Yaman. Tapi Allah Maha Besar, tak ada guna pindah di sana. Karena sudah kutakbirkan ini dari sejak pertama dibangunnya daripada Ka'bah Nabi Ibrahim alaihissalam, inna awwala baitun linnasi ladzi bi Bakkah mubarakan lil alamin. Sudah ada jelas di situ. Allah bagaimana kehebatannya menurunkan makhluknya yang bernama burung ababil dengan beratu kerikil dari neraka Sijin, hancur semuanya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Luar biasa. Lahirlah Muhammad, namanya Maulid dari kata walada, masa kelahiran. Masa kelahiran luar biasa. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, ya. Dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia dalam kandungan 2 bulan. Mengapa sebenarnya? Ada rahasia yang disampaikan di sini. Ketika bapaknya masih hidup pada waktu itu, diketahui bahwa Muhammad nanti ketika dia lahir di dunia, dia akan mempunyai sifat namanya sifat kesombongan. Egonya pasti akan muncul. Maka harus kita matikan dulu yang namanya Abdullah. 6 bulan, 6 tahun usianya, meninggal lagi ibunya. Begitu juga rahasianya, supaya dia memahami nanti bagaimana dunia ini memuliakan namanya wanita, karena ibunya tidak bisa memberikan kasih sayang seperti yang lainnya. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa kelahirannya luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan keadaan yatim piatu, untuk bagaimana dia berkasih sayang di dalam dunia. Apapun suku kita, apapun agama kita, kita orang Bugis harus memberikan contoh kepada suku-suku lain. Kita harus buang ego kita, kesombongan kita. Karena iblis yang terkutuk, dulu imamnya para malaikat di langit. 500 tahun lamanya iblis itu imamnya para malaikat. Tetapi karena kesombongannya tidak mau mengakui daripada kebesaran Allah, untuk sujud saja daripada kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan untuk bersumpah, dia tidak mau, sehingga dia diberhentikan jadi imam. Oke, diterima oleh iblis pada waktu itu. Tetapi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan waktu untuk menggoda yang namanya manusia yang telah kuciptakan. Digoda dia, jelas mampu dia menggoda yang namanya Adam alaihissalam. Akhirnya memakan buah kuldi. Diusir Nabi Adam dari surga juga bersama si iblis. Iblis dirubah menjadi namanya setan, Adam sebagai makhluk yang biasa. Disinilah kita berjuang di dunia ini. Ingat betul-betul, kita ini seperti ibarat sandiwara. Kita semua ini adalah seorang artis, seorang aktor semuanya. Ada jin, ada setan, ada malaikat. Yang namanya jin ada muslim, ada kafir. Begitu juga manusia. Ada manusia muslim, ada manusia kafir. Namun yang paling kita takuti adalah manusia al-munafikun. Manusia munafik pada zaman inilah zamannya kita ini. Kita harus hati-hati, jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirnya Muhammad dengan tujuan bagaimana kita mempersatukan hati-hati kita, ya. Ini yang kita bahas dalam Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bagaimana kita sipakatur. Artinya saling menghidupkan. Ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, mungkin dia belum kerja, kita bantu dia. Ini ada kerja, ya. Ini ada pengangguran, serta kita anak perantau, kita saling membantu, saling menghidupkan. Apalagi agama, saling menghidupkan agama, ruh agama, agar muncul cahaya, agar anak-anak kita, generasi kita tidak terbius daripada arus informasi era globalisasi. Kalau itu tidak masuk keimanan kepada dia, maka dia akan jadi manusia yang goblokisasi.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama kon dari itu mari kita si pakatuo saling menghidupkan. Hal yang kedua, pesan atau matuat tak riolo yenaritu si patokong. Rebah si patokong, mali si parapi. Luar biasa. Ada saudara kita bangunkan dia, kita hidupkan semangatnya. Ini bisa kita adakan peringatan Maulid Rasul karena kebersamaan kita, karena kekompakan kita. Tidak mungkin bisa kita mengadakan peringatan ini tanpa kekompakan kita. Tidak ada artinya sebuah kepengurusan, kepemimpinannya kalau tidak ada dukungan sama anggota-anggotanya. Maka dari itu kita harus terus membangun semangat kebersamaan kita, indahnya daripada kebersamaan, agar organisasi kita, ormas kita maju dan menjadi contoh daripada ormas-ormas yang lainnya. Sifat tokoh. Nomor telu yang itu sifat kelebih, saling menghormati. Yang tua kita hormati, yang kecil kita sayangi. Tidak ada membedakan antara kita. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Si tolong-tolong ki rima decini dibelai dia singanu mana jai si bantu-bantu ki pada tak rupa tahu ini sana bantu ki pang Allah Ta'ala ya? Si pakai lebih ki nomor apa yang itu si pakai tahu ada si pakai tahu kita berkemanusiaan, kita timbulkan sifat sosial kita. Inilah pentingnya kita berbagi. Luar biasa ketua KKS kita tadi, ikhlas lillahi ta'ala, berjuang berkorban. Dan ini mengajak kita ada rezeki kita, mari kita berbagi indahnya sedekah. Dan itu sebenarnya itulah amal kita nanti di akhirat. Apa itu sedekah? Sedekah itu huruf 3, so dan ko, artinya sidik, jujur. Itulah sedekah, jujur kita memberikan. Dan orang yang bersedekah tidak akan berkurang daripada hartanya, bahkan Allah menambahkan. Ini janji Rasulullah, as-sahihu karibu minallah wa karibu minan nas wa karibu minal jannah wa bahilum minan nar wa bahilum wa karibu minan. Orang yang suka bersedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Dan orang yang pelit, pikir maseke, pikir gelam paku jembatan, itu lebih bagus. Orang yang bodoh, jahil, daripada orang alim, nekia maseke mega pikirkan na. Woi, narku makan masih dekat mati capu duiku, ya. Nanti saya bersedekah habis uangku, tidak. Insya Allah yakin kita, aku yakin, ainul yakin, kamalul yakin. Ini diamalkan kita. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilas qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatus sabil imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Ini cirinya daripada orang yang bersedekah. Ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, dan dia bersedekah. Apa yang saya sedekahkan selesai, saya tidak ingat lagi. Kira Allah urusannya dia akan memberikan. Dan nanti di hari kiamat itu akan terjadi. Dalam kitab Suratul Nasih disampaikan, nanti di hari kiamat itu ada 4 manusia yang ingin cepat masuk di surga. Engkau apa rupa tahu, matikan berkelahi di depan pintu surga. Oh si jago, ikira. Ya naritu Sidi Tosugi orang kaya raya. Yang kedua adalah orang yang mati syahid, orang yang berperang melawan musuh, dia mati. Nomor telu ya naritu ria sengi haji mabrur, mendre iri nama kai lisi alhamdulillah haji ma diterima pengalatan tanah haji mabrur tu. Nah, sebab mega tu haji loh, dua bi haji. Oh, Pak Haji, Ibu Haji, itu bangsa. Nek kita tamak matu kan raw.
maka sholat ke solang. Haji ni bang senang. Tanya wali kota, ini haji mabrur. Nomor apa ini itu pandritai ustaz. Ye mati kemana ya rolona pintu na surga. Diperintah dari Allah Ta'ala, hei Jibril, coba sige miteri awak. Mengapa dia berkelahi? Ditandani pamulangi. Ya dari itu tausugi orang yang kaya dan dermawan. Saya waktu di dunia saya mendengarkan ustaz ceramah. Siapa yang suka bersedekah ikhlas karena Allah, itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Oh begitu. Siapa yang beritahu? Ya ulama ustaz. Oh, berarti kamu salah. Mendahului daripada orang yang mendahului kamu. Ya. Harusnya itu dulu yang masuk surga. Mundur. Tahu diri dia. Yang kedua adalah orang yang mati syahid. Begitu juga orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid berperang karena Allah untuk memenangkan sebuah perjuangan, dia mati syahid. Juga masuk surga. Apalagi di akhir zaman, man tamassaka bi sunnati indahu falahu ajru mausyid. Barang siapa yang mengamalkan sunnah Rasulullah, berperang, berjihad di jalan Allah, maka dia mati syahid. Perang kita sekarang ini adalah perang melawan kebodohan. Di zaman Rasulullah lahirnya adalah zaman jahiliyah, tetapi lebih jahiliyah daripada kita ini. Kalau Rasulullah lahir itu zaman kebodohan karena orang belum paham iman jamaah. Dia paniseng, dia sehingga pak disengen, dia pegang tepuk. Nah, tetapi sekarang ini orang tua kita ini orang Islam, ada keyakinan imannya. Kalau dulu setiap dilahirkan, apalagi anak perempuan tidak ada artinya, dibunuh langsung. Tetapi saat sekarang ini zaman pasak dan mungkar lebih krisis, belum lahir anaknya, di dalam kandungan sudah dibunuh. Ini krisisnya. Anak-anak kita sekarang, apalagi kemarin masa pendidik 2 tahun, luar biasa. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang terjadi? Nah, geng-geng motor luar biasa. Setiap malam minggu, ya, saya malam minggu mengontrol di Masjid Raya karena saya juga ketua Forum Pembela Islam Kota Batam pada waktu itu. Apa yang terjadi luar biasa lagi? Saya langsung menghubungi Bapak Wali Kota, gimana yang terjadi? Ini Masjid Raya loh. Masjid Raya, mengapa ini tempat-tempat ini yang pinggir-pinggirnya ini jadi tempat pacaran anak-anak? Ini anak sekolah. Mana satpamnya? Satpam itu juga saya tanya sana gini juga, gajinya kurang. 2 satpamnya saja. Terjadi pencurian di las. Mengapa bisa tercuri? Malam minggu itu yang sering terjadi. Apalagi welcome to Batam. Anak-anak SMP, anak SMA, anak sekolah ini dibiarkan. Orang tuanya juga sibuk dengan kerjanya. Ini yang terjadi daripada pandemi itu. Ini yang krisis akhlak, krisis moral. Apalagi kalau ketemu kita anak-anak sekolah sekarang ini banyak cuek-cuek saja. Ini yang harus kita tenangkan betul-betul. Jadi taugie keperingarangi anak tak. Jaga nama orang tua kita, jaga pesan-pesan orang kita, agar betul-betul menjadi kita nanti orang yang mati syahid. Jihad kita sekarang bukan angkat senjata, bukan. Sekarang jihad kita adalah bagaimana melawan nafsu itu sebenarnya dengan cara belajar. Dahulukan dulu akhlak daripada ilmu, karena orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Tapi orang yang berakhlak insya Allah sudah berilmu. Karena iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada kita. Dia hafal Quran, hafal hadis, tapi dia tidak berakhlak. Tapi kalau akhlak yang kita dahulukan, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Aku, kata Rasulullah, diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Majalani ampi-ampine taweryolo. Di waktuna dipancadi suruhna Allah Ta'ala. Tapi lebih jai ampi-ampina umat Nabi Muhammad makukoi zaman pasak dan mungkar. Kita lihat bagaimana sekarang pemimpin-pemimpin kita sekarang. Oh maaf aja, orang yang duduk di parlemen, DPR dan lain sebagainya sudah banyak menggunakan. Sedikit-sedikit ada lagi ditangkap lagi. Jadi tangkap lagi polisi lagi, dari Sulawesi lagi. Nah, ini bahaya ini. Mengapa? Karena dia ngerangi pesenna dan dia tomotuak tak ilimai. Dia lupa ingat pesan. Kalau dia ingat pesan, insya Allah dia akan malu. Ya.
Karena pesan terakhir itu namanya sifat pengerangan. Kita lanjut tadi daripada kisah tadi, agar kita betul-betul gemar bersedekah. Selesai dia mati syahid, begitu juga dimundurkan. Kemudian haji mabrur, al haji mabrur walaysa jasal jannah. Orang yang haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Taala, dia gagah. Apalannya yang surga pamasina Allah Taala. Masuk surga langsung. Namun juga tidak ada artinya karena dia ada ulama. Ulama langsung tanpa ditanya langsung disuruh masuk surga. Ulama kita ini tahu diri. Tahu diri, dia tidak mau masuk surga sebelum orang yang suka bersedekah tadi. Silakan orang yang bersedekah. Saya bisa tahu ilmu, bisa membaca kitab karena Anda yang sering berinfak. Ya, sering mengkasih saya uang, ampau. Masuk dalam pesantren saya beli kitab-kitab, saya baca sehingga saya bisa jadi ustaz. Dengan ilmu itu saya pergunakan. Silakan Anda masuk di dalam surga. Orang dermawan, itulah nanti yang pertama. Kata Rasulullah, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakul yakin saja. Ainul yakin. Ya. Karena agama itu mudah sekali. Aisan anta budullah ka'annaka tarau fa illam takun fa innahu yara. Thomas somperi Allah Ta'ala pada launa nite Allah Ta'ala. Orang yang beribadah kepada Allah itu seakan-akan lihat Allah. Narikode dulu mite pong Allah Ta'ala, aku yakin, ainul yakin, kamalul yakin. Berarti mite pong Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Secara logika kita tidak mampu melihat Allah. Nabi Musa alaihissalam bisa bercakap-cakap dengan Allah. Itu Nabi Musa. Mendengar suara Allah aja di Bukit Tursina, ia langsung pisang. Tapi ada rahasia yang disampaikan Nabi Musa pada waktu itu. Ingat, saya, di zaman saya, seorang datang pengemis kepada saya. Pengemis ingin jadi orang kaya raya. Datanglah pada waktu itu kepada saya. Karena saya bisa bercakap-cakap dengan Allah. Bisa ngomong, tapi saya tak bisa melihat Allah. Apa kata pengemis itu? Saya ingin jadi orang kaya. Oke, diberikan kekayaan. Tetapi 1 tahun saja. 1 tahun saja dia bisa kaya raya. Luar biasa, Pak. Ingat, 1 tahun saja bisa kaya raya. Setelah dia kaya raya, luar biasa orang melihat semua kekayaannya. 1 tahun kemudian nanti kamu lagi jatuh miskin. Kasih asih komatu tuh. Oke, saya terima. Apa harta itu digunakan? Uang yang diberikan jadi kekayaan itu dia bangun rumah yang cantik. Pintunya ada 7. Setiap pintu, siapa yang datang, musafir-musafir dikasih sedekah, 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 sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. 1 tahun kemudian dia lupa waktunya. Lupa, dilupakan oleh Allah. Ini sudah tahu. Nabi Musa pun mengingat. Ini, kok mengapa dia tidak jatuh miskin ini? Ada apa ini? Allah sendiri yang menjawab kepada Nabi Musa. Musa tahu nggak mengapa dia tidak miskin? Dia nak kasih asih. Itu karena dia bersedekah, membuat pintu, dan di akhirat nanti ada surga. Surganya orang dermawan. Dialah seperti Umar. Dan itulah yang kita contoh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, risengi eleta man arafa nafsahu faqad arafa. Nigi miseng elena pasti disepung Allah Ta'ala. Pako riseng eleta, ini riseng eleta wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Riseng eleta na sabaat kita masompa al abidul wahid wal ma'budul wahid. To masompe sedi, to risompe sedi. Jadi satu kesatuan. Tak ada lagi istilah-istilahnya. Engkau tahu risompa-sompa lainnya. Matareka kika. Yo kaki digunakan, tak ada lagi. Nasabak siseng pong Allah Ta'ala, yo kemana ya rodal lei? Siseng matu tu mateta, teki matu mati situ, koki mati. Pada guru tak almarhum ambut dale, ni selena mati kak matu koi, kokai mati. Ya roro, pesan na toriolota. Risa mana tu yang penting ya gurui, ya. Tapi risnya leta jangan ki langsung maguru dia, saya ma'rifah di pagaloi do syariat nasabak mega tu aku ketarik-tarik kak salah. Ya, mega tarik-tarik kak salam aku koi. Mari penisa dolo elena sehingga mencari dukun nih. Masa bayar, agak perlu nama sempajan, naik pedis lagi kena sempajangnya. Perlu dari resmi syariat dulu. Asyariatu ila hakikatul atilah. Nigi itu mas syariat, dena hakikat, deni seng hakikat hampa kosong, dega betuana. Makoto perlu narik ko al hakikatu ila syariah bilal batilah. Orang yang berhakikat tanpa bersyariat, nisanya hakikatnya sempajangnya, nisanya hakikatnya dia senge mindrek di tanah Makkah.
tapi dia tidak sholat, dia tidak bersyariat. Nah, itu juga sama dengan artinya buta, tak ada. Maka itu harus kita sempurnakan. Bagus syariat kita, bagus torekat kita, bagus hakikat kita, insya Allah dijepui aleta, dijepui pengalata, insya Allah masih pengalata alamatu. Nama aku dari itu semua bikin pengalata terakhir ini dari itu sifat peringgarang. Ini pesannya teman-teman tarilo sifat peringgarang. Di peringgarang setelah surat tak, yeli nona seng, yana itu Cina wangan ngibawa, Cina ampeng bali, pasti mati gitu. Teman-teman mantan ketua KKSS Kota Batam di Suniripam Masina Nekia alhamdulillah nasabah wattuna iriolino napuji masih dekat beberapa hari yang lalu saya ke kuburannya melihat kuburannya pacal ini sedekah di Masjid Jabal Nur Sengkuang. Dia juga setiap orang yang datang waktu semasa hidupnya bersedekah saja. Beberapa tempat beliau ketika takziah, saya memimpin takziah di tempat beliau. Alhamdulillah, barakahnya orang semuanya mengingat kebaikan dia. Walaupun ada kejahatan dia, semua kejahatan dilupakan. Nah, sebab orang yang paling baik itu bukan orang alim. Tak ada gunanya. Allah itu lebih suka orang yang pemabuk, penjudi, pendosa, tapi dia taubat, daripada orang maling, tapi hakikatnya dia maling. Ustaz, tapi bukan dia ustaz sebenarnya, Usman. Ada Usman, ustaz mengurung. Dia tidak alim, tapi maling dia. Dia berceramah di sana sini kemari, ya, tapi ampuan sapa. Isi masjid bukan untuk ceramah, sih coba amplo nama kurang, amplo nak bukan relici roh. Banyak ustaz sekarang, ustaz ulama dunia. Karena memang zamannya ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita perbaiki diri kita, isengnya letak, jangan kita berputus asa. Allah lebih sayang kepada kita, cinta kepada kita. Ya, kita tidak boleh menjelek-jelekan saudara kita, apalagi ada yang berbuat dosa, buat kejelekan. Sifat peringatan di bawah, saling mengingatkan saja. Tidak usah kita celah. Itu ajaran tasawuf akhlak, ya. Ajaran akhlak bagi kita. Kita tidak tahu nanti kita masuk surga atau tidak. Ya. Mulai kita mencela orang ini pemabuk, penjudi, mungkin itu yang masuk surga karena rahmat Allah yang masukkan surga Allah pamasina Allah Ta'ala. Namun dari itu pada elo si pamasih si porio si poranu insya Allah namasi di Allah Ta'ala. Mungkin inilah yang saya dapat sampaikan dalam pertemuan ini. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita bertemu kembali dari Allah Ta'ala asegenake namasi di Allah Ta'ala. Namun dari itu sebelum kita akhiri kita sama-sama sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuari narik adisengen kita selalu diberikan keberkahan dan KKSS Kota Batam menjadi contoh daripada ormas-ormas lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wa islam. Rabbil alamin rabbana bi ni'matil awan. Ar-rahmanir rahim bil ibadah fil qubur war ruhi war raihan. Malik yaumiddin bil ahkami bil adli wal ihsan. Iyyaka na'budu ala nahusuka la ilaha fi kullil awan wa iyyaka nasta'in ala a'da'i wa nafsi wa syaitan. Ihdinas siratal mustaqim bil istiqamah alal iman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal hidayah ila siratal jinan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fi alil kufri wat tughyan. Amin bil ijabah ila du'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Puang barakallahu alaikum buruna toto malambikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemasairi kuburu nafuang nasabana lena acuer made cefuang ampe nafuang katiri lalan nawan ni peringati asori jajen nafuang unuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fuang tadam pengalal
kasifat dosa-dosaku, dosa-dosana tolori pajidiaku, ye mate sareku ameng kakasiri pamaseri kuburuna, ye tuai pamase sareku ameng kaki anakna, si tomapa kalebiri elena fuang fuang pancadi laloi resedi akong kumpul tarya senge KKSS Kota Batang wabil khusus di Batu Aji ini fuang sareko ammai ne mase engkaki si mata si pakalebi si pakaryo si pakarenu si pakol si patoko fuang sareko amma engka kita masih matur restori mundri engka manang ikalwaragan atau gi mata mari surga pamasih tafuang Allahumma ya Allah ya Tuhan kami tetapkanlah kami iman hidupkanlah kami iman kumpulkan kami di hari kiamat nanti dalam keadaan iman ya Allah dan masukkan kami dalam surga-Mu karena iman fuang fuang megalada kasih millau ridi fuang gafuran illau surata fuang sahabat-sahabat nato malabi tak wali pitue makoto para wali to malabi engkaki kasih fuang millo barakatna rilalan nai on malabi kabulkanlah doa kami ya Allah sebagaimana Kau kabulkan doa-doa orang yang saleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar وقنا عذاب القبور يا الله وقنا عذاب يوم المحشر وجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian saya dapat pantarkan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala kun kapata salah qala ri alaikum tadam pengka kesimaradan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.